Oke, latihan pertama kita untuk materi fermentasi mikroba yaitu estimasi koefisien yield. Kita punya data yang didapatkan dari eksperimen pada reaktor batch untuk reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol dengan yeast Saccharomyces cerevisiae untuk menghasilkan etanol, dalam reaksi glukosa dengan bantuan sel menghasilkan etanol dan dihasilkan sel yang lebih banyak. Kita punya data waktu dalam jam, kita punya data konsentrasi sel CC, kita juga punya data konsentrasi glukosa sebagai substrat, jadi adalah CS. Kemudian produknya, konsentrasi produknya yaitu etanol CP. Yang ditanyakan adalah hitung koefisien yield YSC, YCS, YPS, YPC. Asumsikan tidak ada fase lag phase, dan abaikan maintenance ketika awal fase pertumbuhan ketika jumlah bakteri tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah hitung nilai mu max dan koefisien monod KS. Penyelesaiannya untuk yang bagian pertama yaitu koefisien yield, kita diminta untuk menghitung berapa koefisien yield YCS, YSC, YPC, dan YSP. Jadi yang pertama kita hitung dulu koefisien yield yang menghubungkan substrat dengan sel yaitu YSC dan YCS, dimana kalau YSC di sini S dan C, jadi YSC kita tuliskan delta dari S dibagi dengan delta dari konsentrasi C-nya. Kebalikannya, kalau kita menghitung YCS, berarti delta dari C dibagi dengan delta S, atau bisa juga dituliskan sebagai 1/YSC. Kita di sini punya 4 set data, jadi kita cari deltanya untuk masing-masing. Jadi delta di sini delta 1, delta 2, delta 3 kita cari masing-masing. Jadi yang pertama deltanya 1,37 dikurangi dengan 1 yaitu 0,37. Kemudian dan seterusnya kita hitung. Jadi kita hitung masing-masing dari konsentrasi sel, delta CC-nya, konsentrasi substratnya, kita cari berapa delta CS-nya, kemudian konsentrasi produk, kita hitung berapa delta CP-nya untuk masing-masing interval. Kita hitung YSC-nya, kita hitung pada masing-masing interval. Interval yang pertama S5 dibagi dengan 0,37, yang kedua 6,3 dibagi dengan 0,5, yang ketiga 8,9 dibagi dengan 0,68. Kemudian kita rata-rata, kita dapatkan hasilnya, kemudian kita rata-rata, jadi kita dapatkan hasil YSC average yaitu 13,1. Sehingga untuk menghitung nilai YCS-nya tinggal kita balik, YCS-nya adalah 1 dibagi YSC, kemudian 0,077. Dengan cara yang sama kita menghitung berapa nilai YSP, YPS, dan YPC, YCP dengan cara yang sama. Kemudian kalau kita menghitung koefisien yield untuk produk dan substrat YSP dan YPS, berarti YSP-nya adalah delta S dibagi dengan delta P, dan YPS-nya sama dengan 1/YSP. Sama kita hitung masing-masing, kita hitung masing-masing pada setiap interval, kemudian kita dapatkan nilai average-nya
2,26, kemudian kita mencari Y PS nya tinggal dibalik, jadi 1/2,26 sama dengan 0,442. Begitu juga untuk yang terakhir, menghitung koefisien yield untuk produk dan sel. Berarti Y, P, C, dan Y, C, P. Berarti delta P dibagi dengan delta C, YCP adalah delta C dibagi dengan delta P. Dengan cara yang sama kita hitung pada masing-masing interval, kita dapatkan nilai YPC average-nya ya. Dan YCP-nya adalah 1/5,78, yaitu 0,172. Bagian yang kedua yaitu ditanyakan untuk menghitung nilai mu max dan koefisien monod. Caranya sama seperti pertemuan yang lalu, fermentasi enzim. Jadi kita linearisasi dari persamaan monodnya, mu max kali CS CC dibagi KS per CS. Kita punya persamaan ini, kita linearisasi, kelihatan ya, kita linearisasi menjadi CC per RG sama dengan KS per mu max dikali 1/CS ditambah mu max. Kita punya di sini nggak bisa kelihatan, jadi kita linearisasi. Di sini CC per RG-nya adalah Y-nya, 1/CS adalah X-nya, KS per mu max adalah akan menjadi slope-nya, dan 1/mu max adalah intercept-nya. Untuk sistem batch kan seharusnya tidak ada input dan output, jadi V dikali DCC per DT sama dengan V dikali RG. Kemudian V nya kita coret, kita dapatkan persamaan akhir ini, DCC per DT sama dengan RG. Jadi bagaimana menghitung nilai G? Nilai G RG di sini, RG yang untuk dimasukkan ke persamaan yang telah akan kita linearisasi itu adalah DCC per DT. Kita di sini punya data DCC, jadi DCC-nya dan DT-nya kita hitung dari nilai di sini. Kita hitung dari nilai delta CC ini. Dan DT-nya karena kita hitungnya intervalnya 1 perbedaannya, jadi DT-nya adalah 1. Jadi nanti RG-nya adalah 0, yang pertama RG-nya adalah 0,37, 0,5 dan 0,68. Tinggal kita masukkan persamaan di sini. Persamaan CC per RG sama dengan KS per mu max kali 1/CS ditambah 1/mu max. Nanti kita bisa dapatkan nilai dari KS dan mu max-nya.